Om Swastiastu teman-teman, selamat datang kembali di channel Sumertawan. Jadi jika teman-teman sebelumnya menonton vlog-vlog saya atau video-video saya seperti menganyam keranjang bambu, menikmati setiap detik waktu kehidupan di desa, kemudian momong anak ayam itu sambil bersih-bersih halaman rumah, kemudian perang melawan semut hitam, cara mengupas kelapa, perjuangan mencari bambu, tusuk sate itu ya, kemudian menjadi tukang listrik, membungkus janur, kemudian membuat meja bambu, dan video lainnya yang berkaitan dengan keseharian saya ketika berada di Lampung. Jadi semuanya itu adalah sebenarnya persiapan untuk pernikahan saya gitu. Pada video ini masih membahas mengenai persiapan pernikahan. Tepatnya saya coba merangkai dokumentasi singkat yang saya rekam kurang lebih dari 10 hari sebelum pernikahan saya, seperti itu ya, sampai dengan 1 hari menjelang hari H pernikahan saya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar langsung kita mulai videonya ya. Jadi kurang lebih 10 hari sebelum hari H pernikahan saya, ibu saya meminta bantuan kepada beberapa bibi atau beberapa keluarga untuk membantu membuat kue kering begitu ya. Jadi setelah dimasak, kue-kue ini dibungkus dengan plastik agar lebih awet begitu. Tepat 7 hari sebelum hari pernikahan, para ibu-ibu yang merupakan anggota keluarga besar kami datang untuk membantu menyiapkan beberapa kue dan beberapa sesaji gitu ya. Jadi pada hari ke-7 dan hari ke-6 sebelum hari H pernikahan, kami dibantu oleh ibu-ibu yang termasuk ke dalam keluarga besar untuk mempersiapkan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan pada hari kelima, karena akan mendatangkan juru tukang untuk membuat sesaji atau banten pernikahan. Keesokan harinya, yaitu hari kelima sebelum hari pernikahan, bapak-bapak yang termasuk ke dalam bagian keluarga besar sekitar jam 7 pagi sudah berkumpul di rumah kami untuk mendirikan tenda yang lebih besar, karena pada siang harinya akan datang bapak-bapak yang termasuk ke dalam undangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti membuat tusukan sate, membuat pagar, pokoknya bagian-bagian upacara yang lainnya. Jadi tenda ini dibuat oleh paman-paman saya yang termasuk ke dalam keluarga besar, dibantu oleh adik-adik sepupu saya yang dengan senang hati datang ke rumah untuk turut membantu.
Tidak butuh waktu yang lama untuk mendirikan satu tenda ini karena dikerjakan oleh banyak orang. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan lainnya yang juga dikerjakan secara bersama-sama. Sampai kena. Oh, sampai apa sampai? Nyen. Kan jadi turun nanti sehingga yang ngapalan pisan yo. Wah. Ya, ulangi lagi. Pasti begitu pula, Pak. Ya, Balu. Angin bendek, angin itu betul. Angin. Ini jadi halangan. Nama ke? Tangan. Sudah. Langsung emang ngeteknya emang. Cuci tangan ke masker ke dia udah. Jadi Pak Yan lala jadi. Pak Elang ini nasi. Seiring dengan bapak-bapak yang membuat tenda, di sudut lain rumah kami, ibu-ibu juga sedang menjejahitan dan metanding banten gitu ya, untuk sesaji pada waktu pernikahan begitu. Jadi untuk di pagi harinya ini, ibu-ibu yang termasuk ke dalam keluarga besar menyiapkan beberapa sesaji yang ditemani oleh juru tukang banten, karena keesokan harinya itu akan mendatangkan ibu-ibu undangan untuk menyiapkan sesaji dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian jam 1 siang di hari yang sama, bapak-bapak undangan sudah pada datang ya, karena memang diundang mulai jam 1 siang sampai sore gitu ya. Jadi bapak-bapaknya sudah mulai datang sambil membawa kelangsah namanya dan membawa sebatang bambu. Jadi permintaan undangan seperti itu supaya bapak-bapak undangannya membawa bambu dan kelangsah itu. Jadi mereka semua sudah datang dan akhirnya mulai bekerja, membuat tusukan sate, membuat sanggah dari bambu dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya yang diperlukan pada saat hari H pernikahan nantinya.
Pasti pelih nih negelan. Kayaknya. Kemudian hari pun berganti. Nah, pada hari ini adalah hari untuk ibu-ibu para undangan yang selain keluarga besar begitu ya. Jadi ibu-ibu ini datang untuk menyiapkan sesaji-sesaji utama untuk pada hari raya pernikahan itu, maksudnya untuk hari H. Jadi kalau bahasa Balinya ibu-ibu ini metanding begitu, maksudnya menyusun banten-banten, kue-kue begitu supaya menjadi sesaji sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat hari pernikahan. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini dibantu oleh juru tukang yang disebut dengan tukang banten, yang membimbing atau memberitahu banten-banten apa saja yang harus dibuat. Jadi ibu-ibu ini juga melakukan kegiatan gotong royong ini selama setengah hari, sama seperti bapak-bapak undangan sebelumnya yang hari kemarin itu. Jadi sepertinya tidak jauh berbeda ya dengan apa yang terjadi di Bali pada umumnya. Jadi ibu-ibu Bali yang ada di Lampung juga memiliki keahlian-keahlian yang sama dalam membuat sesaji, baik itu untuk pernikahan, untuk kematian maupun untuk persembahyangan. Aktivitas adat orang Bali tidak lengkap tanpa adanya potong babi. Jadi 2 hari sebelum hari H pernikahan kami, paman-paman kami memotong babi. Jadi paman-paman kami yang masuk ke dalam keluarga besar memotong babi dan menyiapkan daging babi yang akan diolah keesokan harinya. Jadi mulai dari siang hari sekitar jam 1 siang aktivitas menangkap, memotong babi, menyiapkan bumbu dilakukan oleh paman-paman kami. Jadi menyiapkan daging babi dan menyiapkan bumbu ini sampai sore hari. Kemudian pada malam harinya adik-adik kami membantu menyiapkan daun belimbing yang akan dijadikan salah satu sayur pada saat acara ngelawar keesokan harinya. Apalagi kalau Bali Ares ya. Ini bakalan jadi saladnya orang ini. Saya melihara 2 kambing guys. Salah guys, Saladnya orang Bali nih guys. ini makanan kita ini guys, besok guys. Sehat dari daun. Ya, alami guys, dan tanpa bahan pengawet. Saya punya 2 kambing guys. 1 hari sebelum hari H pernikahan, ini adalah acara ngelawar. Bisa dikatakan ini adalah acara pesta pernikahannya itu sendiri. Jadi bapak-bapak sibuk mengolah daging untuk dijadikan lawar, untuk dijadikan sate, dan beberapa olahan lainnya yang nanti untuk dibagi dan dinikmati bersama-sama. Jadi mereka pada bagi-bagi tugas ya. Ada yang nanti membuat satenya,
kemudian mengupas kelapa, memarut kelapa, kemudian di dapur juga ibu-ibunya membantu, misalnya menggoreng dagingnya atau merebus dagingnya. Ada yang dapat bagian untuk memanggang sate seperti itu. Jadi tugasnya sudah dibagi-bagi sesuai dengan jumlah pekerjaan dan jumlah anggota yang ada. Kemudian jam 9 pagi, ketika setengah pekerjaan sudah selesai, bapak-bapak ini istirahat untuk sarapan karena beliau-beliau datang awal ya, jam 7 pagi sudah pada datang. Selesai sarapan, baru kemudian melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi tahap kedua pekerjaannya yaitu memanggang ayam, melanjutkan memanggang sate, dan juga melanjutkan mengolah sayuran-sayurannya ya. Jadi begitu selesai proses membuat sate, membuat sayuran, dan membuat olahan-olahan yang lain, selanjutnya semua menu-menu olahan yang sudah dibuat ini dibagi-bagi berdasarkan jumlah undangan yang hadir. Pada hari yang sama, di siang harinya, beberapa perwakilan dari muda-mudi di kampung kami datang untuk membantu membuatkan hiasan sederhana. Kalau dalam bahasa Bali disebut dengan angkul-angkul di pintu masuk rumah kami. Jadi biar suasana pernikahannya itu benar-benar bernuansa pernikahan. Jadi hiasannya tidak mewah-mewah sekali, cukup sesederhana mungkin, dengan menggunakan hiasan dari bambu, janur, itu saja. Balik lah.